Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membahas mengenai gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasi. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wilda Yulitanilo dengan NIM O1A 120129 dari jurusan Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Haluleo. Baik, langsung saja ke pembahasan yang akan dibahas pada saat ini, yaitu yang pertama, pencernaan secara umum. Kedua, proses yang terjadi di masing-masing organ pencernaan. Ketiga, enzim yang terlibat dengan organ pencernaan. Keempat, penyakit yang terkait enzim pencernaan. Kelima, prinsip penyakit. Dan keenam, obat untuk mengatasi penyakit. Kita masuk ke materi pembahasan yang pertama, yaitu pencernaan secara umum. Pencernaan secara umum adalah suatu sistem dalam tubuh yang berperan sebagai penerima makanan dari luar, yang kemudian diproses di dalam organ-organ pencernaan manusia. Proses pencernaan tersebut dimulai dari menerima makanan dari luar, mencerna, menyerap bahan yang dapat diserap, serta mengeluarkan sisa-sisa pencernaan. Makanan tidak dapat langsung diserap, melainkan harus melalui dua macam proses pencernaan, yaitu yang pertama, pencernaan secara mekanis, dan yang kedua, pencernaan secara kimiawi. Baik, apakah sebenarnya pencernaan secara mekanis itu? Pencernaan secara mekanis merupakan proses pencernaan, yakni dengan cara mematahkan partikel makanan yang semula besar menjadi kecil. Proses pencernaan ini dilakukan dengan proses fisik atau mekanis. Contohnya seperti mengunyah makanan di dalam mulut. Fungsi pencernaan mekanis adalah untuk meningkatkan luas permukaan dari makanan yang berguna dalam proses reaksi enzimatik sehingga mampu meningkatkan laju reaksi kimia yang ada dalam tubuh. Kemudian, apakah sebenarnya pencernaan secara kimiawi itu? Pencernaan secara kimiawi merupakan jenis proses pencernaan yang menggunakan bahan kimiawi yang ada dalam tubuh. Dalam hal ini, bentuk kimiawi tubuh yang dimaksud adalah enzim, di mana enzim ini mampu memisahkan ikatan kimiawi dalam proses hidrolisis. Kita masuk ke materi topik pembahasan yang kedua, yaitu proses yang terjadi di masing-masing organ pencernaan. Yang pertama, di mulut. Di dalam mulut terdapat dua organ sistem pencernaan, yaitu gigi dan lidah. Yang pertama, gigi. Gigi atau dentin merupakan alat pencernaan mekanis yang berfungsi untuk memotong, mengoyak, dan mengiling makanan menjadi partikel yang kecil. Kemudian kedua, lidah, yang memiliki fungsi sebagai indera pengecar makanan serta membantu mencampur makanan dengan air liur dan mendorong makanan masuk ke esofagus. Kemudian kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan menjadi jalan untuk makanan yang telah dikunyah di mulut untuk menuju ke lambung. Kemudian lambung atau ventriculus. Di dalam lambung, makanan disimpan untuk sementara dan makanan tersebut dicerna secara kimiawi yang dibantu oleh getah lambung. Kemudian usus halus atau intestinum. Di dalam usus halus terdapat villi pada lapisan mukosa, jejunum dan ileum yang berfungsi untuk menyerap nutrisi dan mineral yang masih ada dalam makanan. Kemudian usus besar atau kolon. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air, membentuk feses, serta terjadi pembusukan sisa pencernaan oleh bakteri Escherichia coli dan mendorong feses keluar tubuh. Kemudian yang terakhir, anus atau rektum. Di dalam anus, tempat feses disimpan untuk sementara dan membantu feses keluar dengan gerak peristaltik yang dibantu oleh otot volunteer yang dikendalikan oleh kehendak kita. Topik pembahasan yang ketiga, yaitu enzim yang terlibat dengan organ pencernaan. Enzim yang terdapat di mulut, yaitu yang pertama enzim lipase yang membantu mencerna lipid atau lemak saat makanan mulai diproses di mulut. Kemudian enzim amilase menghancurkan karbohidrat kompleks ke rantai yang lebih kecil atau bahkan gula sederhana dalam bentuk maltosa. Ketiga, enzim lisozim yang bersifat antibakteri serta dapat melindungi dan melumpuhkan kuman ataupun bakteri. Kemudian enzim yang terdapat di lambung, yang pertama pepsin. Pepsin memecah protein dalam makanan menjadi lebih kecil
seperti fragmen peptida dan asam amino. Renin mengendapkan protein susu menjadi kasein. Ketiga, lipase gastrin merangsang produksi sel parietal. Dan keempat, asam klorida atau HCl berfungsi untuk denaturasi protein, menghancurkan bakteri atau virus yang tertinggal dalam makanan, serta mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Kemudian, enzim yang terdapat dalam pankreas yang pertama, trypsinogen, memecah protein menjadi pepton. Kedua, chymotrypsinogen, yang mengubah protein dan peptosa menjadi pepton, asam amino, dan peptida. Ketiga, karbosipepidase, melepaskan asam amino ujung terminal C rantai polipeptida. Keempat, elastase, menurunkan protein elastin dan beberapa protein lainnya. Kelima, pankreas lipase, mendegradasi trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Keenam, nuklease, mendegradasi asam nukleat seperti DNAase dan RNAase. Kemudian yang ketujuh, amilase pankreas, memecah pati dan glikogen yang merupakan polimer glukosa alfa-lin. Kemudian enzim yang terdapat di usus halus pertama, enzim erepsin, mengubah pepton dan polipeptida menjadi asam amino. Kedua, enzim maltase, mengubah maltosa menjadi glukosa. Ketiga, enzim laktase, mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Dan terakhir, enzim sukrase, mengubah sukrosa menjadi fruktosa. Topik pembahasan yang keempat yaitu penyakit yang terkait enzim pencernaan. Dalam hal ini saya mengambil salah satu contoh yaitu penyakit kolesistitis. Penyakit kolesistitis merupakan gangguan kesehatan yang disebabkan oleh naiknya kadar enzim amilase. Meningkatnya kadar enzim amilase disebabkan oleh gangguan pada pankreas. Contohnya, peradangan pankreas yang menyebabkan kadar amilase yang tidak normal, sehingga menyebabkan penyakit kolesistitis. Kemudian materi topik pembahasan yang kelima yaitu prinsip penyakit atau penyebab penyakit kolesistitis. Kolesistitis merupakan peradangan yang terjadi pada kandung empedu, di mana kantung empedu merupakan tempat penyimpanan cairan empedu, yaitu cairan yang berperan penting dalam proses pencernaan. Kolesistitis disebabkan oleh penyumbatan pada saluran empedu, sehingga cairan empedu terperangkap di dalam kandung empedu. Penyumbatan tersebut memicu terjadinya iritasi pada kandung empedu, yang kemudian menyebabkan pembengkakan dan peradangan. Pada beberapa kasus juga, kolesistitis dapat disebabkan oleh bakteri yang menginfeksi kandung empedu. Selanjutnya, topik pembahasan yang keenam yaitu obat untuk mengatasi penyakit kolesistitis. Yang pertama, diberikan antibiotik dan penisilin yang berguna untuk menghentikan pertumbuhan atau membunuh bakteri serta mengobati infeksi. Kemudian kedua, diberikan cairan, di mana fungsi cairan ini kepada tubuh pasien agar pasien dapat terhindar dari dehidrasi atau kekurangan cairan. Kemudian yang ketiga yaitu puasa. Dokter juga akan menyuruh pasiennya berpuasa agar memberi waktu istirahat pada kantung empedu. Kemudian, apabila peradangan tidak membaik, maka dilakukan prosedur pembedahan terhadap pasien, di mana prosedur pembedahan itu yang pertama, kolesistektomi laparoskopi, yang merupakan salah satu prosedur pengangkatan kantung empedu dengan membuat sayatan kecil pada perut dan mengangkat kantung empedu dengan menggunakan alat kamera kecil bernama laparoskop. Setelah operasi, cairan empedu tersebut akan mengalir dari hati langsung ke usus kecil. Kemudian yang kedua, kolesistektomi perkutan, yang merupakan prosedur yang melibatkan pengurasan kantung empedu agar dapat mencegah penyebaran infeksi. Kemudian metode pembedahan yang terakhir yaitu IRCP, yang dilakukan bila penyumbatan pada saluran empedu disebabkan oleh batu empedu, yang bertujuan untuk menghilangkan batu atau sesuatu yang menghalangi
saluran empedu tersebut. Itu saja yang dapat saya bahas pada saat ini. Untuk perhatiannya selama video, saya ucapkan terima kasih dan bye-bye.